baik itu selalu lindungi orang yang dia pimpin, dia selalu pasang badan, dia bukan orang yang menumbalkan. Kalau ada apa-apa datang itu, dia tidak langsung serahkan pengikutnya supaya dia selamat, tapi dia akan korbankan nyawanya supaya pengikutnya selamat. Di pagi hari, setiap hari kita pasti berhadapan sama pilihan, mau bangun atau mau lanjut tidur, mau makan apa, mau ngerjain tugas sekarang atau nanti. Tapi gimana kalau keputusan yang kita ambil bukan cuma mempengaruhi diri sendiri, melainkan organisasi, tim, atau masa depan banyak orang. Dari situlah pentingnya seorang pemimpin. Masalah itu bukan hal negatif, masalah justru muncul karena sumber daya di dunia ini yang terbatas, waktu, biaya, tenaga, keahlian, dan ruang. Di sisi lain ada juga momentum sifat yang terbatas, kalau nggak diambil sekarang bisa hilang. Makanya pemimpin itu harus jago memecahkan masalah, bukan karena mereka mau terlihat hebat, tapi karena masalah adalah bagian dari realistis organisasi. Dan proses pengambilan keputusan itu makin penting karena dunia cepat berubah. Ada perubahan global, teknologi yang makin canggih, dinamika ekonomi politik, sampai perubahan sikap dan kualitas sumber daya manusia. Kalau pemimpin gak bisa mengambil keputusan yang tepat, organisasi bisa kalah bersaing atau bahkan berhenti berkembang. Cara pemimpin berpikir ketika memecahkan masalah yaitu ada berpikir divergen, di mana proses saat kita membuka pikiran seluas-luasnya. Di tahap ini, ide boleh sebanyak mungkin dan sebebas mungkin. Tujuannya bukan langsung mencari yang benar, tapi mencari sebanyak mungkin alternatif. Kedua, ada berpikir konvergen. Setelah banyak ide muncul, pemimpin mulai mempersempit pilihan. Mereka memilih, menyaring, dan fokus pada ide yang paling mungkin dijalankan. Kalau divergen itu seperti membuka jendela lebar-lebar, konvergen itu seperti memilih mana yang mau diambil dari semua yang masuk. Dan yang ketiga, ada berpikir reflektif. Ini adalah proses berpikir yang sistematis dan bertahap. Pemimpin mulai dari menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah yang sebenarnya, menentukan kriteria keputusan, memprediksi konsekuensi dari tiap pilihan, sampai akhirnya memilih solusi yang paling tepat. Proses reflektif ini mencegah keputusan dibuat secara spontan tanpa pertimbangan. Bicara soal proses, sebenarnya pengambilan keputusan itu punya 8 langkah penting, mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan persyaratan, menetapkan tujuan, mencari alternatif, menentukan kriteria, memilih alat pengambilan keputusan, mengevaluasi alternatif, dan yang terakhir, memvalidasi apakah solusi tersebut benar-benar menjawab masalahnya. Dari langkah-langkah ini, keputusan menjadi lebih logis, terarah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi bukan cuma prosesnya, pemimpin juga mempunyai gaya masing-masing dalam mengambil keputusan. Ada gaya autoritatif, di mana pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan bawahan. Gaya ini cocok situasinya apabila darurat atau butuh ketepatan. Ada gaya konsultatif, yaitu pemimpin meminta pendapat bawahan, tapi keputusan akhir tetap di tangannya. Dan yang terakhir ada gaya group decision, di mana keputusan dibuat bersama dalam kelompok dan dicari konsensusnya. Setiap gaya punya kelebihan dan kekurangan. Pemimpin yang baik tahu kapan yang menggunakan harus gaya yang mana. Dan pada akhirnya pemimpin juga harus siap menghadapi perubahan, karena perubahan itu pasti, seperti teknologi berkembang, ekonomi berubah, budaya dan sikap karyawan juga berubah. Pemimpin harus bisa mendiagnosis perubahan, mencari jalan keluar, melakukan percobaan, dan memperkuat perubahan yang baik agar bisa bertahan dalam jangka panjang. Pada intinya, pemimpin bukan cuma soal duduk di posisi tertinggi, tapi tentang bagaimana kita menghadapi masalah, berpikir terbuka, memilih solusi terbaik, dan beradaptasi dengan perubahan. This is the leadership. Kita itu memberikan inspirasi supaya orang itu mau melakukan yang dia itu nggak pernah pikir dia itu bisa. Ini menurut saya modal dari pemimpin itu melakukan transformasi ini. You have to inspire people supaya mereka itu sadar, oh ternyata saya bisa.